Memulai tahun 2021 yang penuh optimisme ini, saya akan share bagaimana cara membangun sebuah portfolio saham yang benar khususnya bagi teman-teman yang masih pemula di dunia investasi saham. Banyak sekali cara membangun portfolio. Tidak ada satu cara atau strategi yang paling baik dalam menyusun portfolio, karena portfolio saham yang terbaik adalah yang sesuai dengan karakter, kekuatan finansial, jangka waktu, dan tujuan teman-teman. Tujuan orang membeli saham itu berbeda-beda. Nah, di video ini saya akan share cara yang bisa digunakan khususnya bagi teman-teman yang in general yang masih baru dan ingin investasi saham untuk jangka lama. Yang pertama adalah alokasi. Teman-teman wajib mengalokasikan dua macam saham di dalam portfolio. Sebagian untuk saham-saham defensif dan sebagian untuk saham-saham ofensif. Portfolio ini cukup agresif yang sesuai bagi teman-teman yang berusia di bawah 50 tahun di mana memiliki time frame di atas 10 tahun. Apa itu saham defensif? Jadi, bisa dibilang ini adalah saham-saham yang merupakan inti atau core dari portfolio teman-teman. Saham-saham defensif bertugas menjaga kestabilan portfolio dari volatilitas. Ciri-ciri saham defensif adalah mereka yang bisnisnya sudah sangat besar dengan brand yang dikenal sejak dulu. Contohnya ada Bank BCA kode BBCA, Bank BRI kode BBRI, Indofood kode ICBP, hingga Telkom kode TLKM. Saham-saham ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti kestabilannya selama bertahun-tahun dan sudah sangat mapan bisnisnya. Kestabilan kinerja dan besarnya ukuran perusahaan biasanya akan trade-off dengan pergerakan harga saham yang lebih tidak volatile atau lebih lambat. Maka dari itu, teman-teman membutuhkan saham-saham seperti ini untuk meredam naik turunnya pasar saham yang tidak menentu. Saham-saham defensif adalah saham-saham yang akan teman-teman terus tabung apapun yang terjadi. Semakin turun, maka semakin beli. Beda dikit dengan saham-saham ofensif yang bisa kita jual dan ganti dengan saham lain jika merasa ada kesempatan yang lebih baik. Saham-saham ofensif adalah saham-saham yang ukurannya lebih kecil, cenderung baru di market, dan pergerakan harganya yang cepat atau volatile. Tujuan teman-teman memiliki porsi saham ofensif adalah untuk meningkatkan return portfolio ketika pasar saham sedang bullish. Ketika market bearish, saham-saham defensif lebih sedikit mengalami koreksi, sedangkan dalam kondisi market bullish, saham-saham ofensif akan lebih cepat kenaikannya daripada saham-saham defensif. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri berapa persen saham defensif dan ofensif dalam portfolio, tapi yang ideal setidaknya 50/50. Saya sendiri lebih suka membagi menjadi 25/75, di mana saya mengalokasikan 25% untuk saham-saham defensif dan 75% untuk saham-saham ofensif. Kalau teman-teman tidak masalah melihat naik turunnya harga yang volatile dan hanya berfokus pada jangka lama, maka sebaiknya porsi saham ofensif lebih banyak daripada yang defensif, karena tidak ada salahnya memiliki saham-saham yang lebih beresiko, asalkan kita membeli perusahaan-perusahaan yang jelas bisnis dan kinerjanya. Bagaimana cara membedakan saham ofensif dan defensif? Berikut beberapa tipsnya. Untuk saham-saham bertipe ofensif, mereka belum menjadi saham blue chip atau biasa disebut dengan second liner. Sedangkan saham-saham defensif memiliki predikat saham-saham blue chip. Teman-teman bisa membedakan dari besarnya kapitalisasi pasar. Saham-saham yang nilai market cap-nya di atas 50 triliun bisa dijadikan pilihan untuk saham defensif. Sedangkan yang market cap-nya di bawah 50 triliun bisa dimasukkan ke golongan saham ofensif. Tentunya ini tidak bisa dijadikan patokan baku karena beberapa saham bagus yang baru saja IPO belum memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Saham-saham defensif memiliki pertumbuhan yang lebih lambat. Salah satu indikatornya adalah dari pertumbuhan revenue-nya yang biasanya berada di sekitar 5-15% per tahun. Saham-saham ofensif biasanya memiliki revenue growth yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan persen per tahun. Salah satu yang membuat harga saham naik adalah ketika suatu saham melaporkan revenue yang tumbuh puluhan atau ratusan persen dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali indikator yang bisa teman-teman pelajari nanti untuk membedakan mana saham-saham yang tergolong blue chip dan yang tidak. Tapi untuk pemula sebaiknya gunakan dahulu peringkat kapitalisasi pasar yang lebih mudah. Setelah alokasi, teman-teman wajib memilih sektor dan industri yang sesuai dengan masa depan. Jadi yang pertama sebelum memilih saham adalah teman-teman coba pelajari dan cari sektor apa yang di masa depan akan cerah. Usahakan membagi atau mendiversifikasi portfolio dengan saham-saham yang berada minimal dari 3 sektor yang berbeda. Jangan membeli saham-saham yang berasal dari sektor atau industri yang sama. Siklus bisnis itu selalu berubah, jadi dengan memiliki beberapa sektor, maka ketika satu sektor atau industri mengalami koreksi, diharapkan sektor lainnya bisa mengcover. Untuk 2021, industri perbankan, telekomunikasi, konsumer, dan pertambangan menjadi pilihan saya.
Saham-saham perbankan akan cepat recovery karena vaksin yang sudah ada. Iklim bisnis pasti akan berangsur-angsur normal kembali, di mana orang-orang akan mulai kredit dan melakukan aktivitas perbankan lainnya. Saham-saham telekomunikasi akan banyak diuntungkan dengan kehadiran teknologi 5G yang sebentar lagi akan menggantikan 4G. Semakin besar segala kebutuhan yang menggunakan teknologi 5G, maka pastinya konsumsi data akan meningkat pesat. Saham-saham dari sektor konsumer akan terus berkembang mengingat Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga pasar untuk produk-produk konsumer akan selalu tersedia. Dibanding sektor yang lain, konsumer adalah yang paling aman karena ini adalah sektor kebutuhan manusia yang akan selalu ada di masa depan. Untuk sektor pertambangan, fokuslah kepada saham-saham yang ada sangkut pautnya dengan industri nikel. Kita tahu bahwa EV atau electric vehicle akan menggantikan transportasi tradisional, sedangkan nikel adalah komponen utama dalam pembuatan baterai listrik dan Indonesia adalah negara produsen nikel terbesar di dunia. Teman-teman juga bisa mencoba yang lain, misalnya tekstil hingga infrastruktur. Hindari industri minyak karena berpotensi mengalami kelesuan akibat substitusi dari BBM ke baterai. Sekarang saya contohkan bagaimana menyusun portfolio yang baik. Di sini saya akan mengalokasikan 25% untuk defensif dan 75% untuk ofensif. Misalnya saya mampu membeli 10 saham, maka saya akan membeli Bank BRI dari industri perbankan, Telkom dari industri telekomunikasi, dan Indofood dari sektor konsumer. Ketiga saham ini adalah inti dari portfolio. 7 saham sisanya kita bisa mengisi dengan saham-saham yang memiliki potensi ke depan yang bagus. Sebagai contoh, saya akan membeli Sido Muncul kode SIDO dan Cleo dari industri konsumer, Merdeka Copper Gold kode MDKA, dan Vale Indonesia kode INCO dari industri pertambangan, Pakuwon kode PWON dari industri properti, dan 2 saham yang baru saja IPO yaitu DMMX atau Digital Media Tama Maxima dari industri digital advertising, dan Jaya Bersama Indo kode DUCK dari industri restoran yang sedang berpukul saat ini. Saham-saham ini adalah contoh, jadi ini bukan rekomendasi. Teman-teman wajib meneliti lebih jauh setiap saham yang menarik perhatian. Idealnya setiap saham harus memiliki porsi yang sama dalam portfolio. Walaupun agak sulit untuk membagi rata antar saham karena jumlah lot kita yang masih kaku. Nah, setelah teman-teman menyusun portfolio, tugas selanjutnya adalah memaintain investasi pada portfolio tersebut. Yang perlu dijadikan prinsip adalah saham yang teman-teman beli pasti turun beberapa bulan setelah dibeli. Tanam prinsip ini agar ketika saham yang dibeli turun, teman-teman sudah siap. Jangan terlalu sering melihat posisi return pada portfolio. Teman-teman pasti lebih mudah tergoda untuk cut loss jika kebetulan ada berita negatif tentang saham tersebut yang menyebabkan harga saham dalam jangka pendek mengalami koreksi. Semua saham, bahkan sekelas Bank BRI saja pernah terkena isu-isu negatif, tapi akhirnya saham terus melanjutkan kenaikannya. Semua orang memiliki kemampuan finansial yang berbeda-beda, jadi tidak ada patokan harus setiap bulan beli saham. Jika dana sedikit, teman-teman bisa mengumpulkan uang dahulu setiap 6 bulan atau setahun sekali baru beli saham. Hindari membeli saham secara lamsam atau langsung full di awal. Gunakan sistem averaging atau beli bertahap. Beli bertahap bisa dilakukan per periode, misalnya per bulan atau per kuartal, dan bisa juga setiap ada penurunan di atas 10% teman-teman tambah posisi. Jangan sampai teman-teman nyangkut di sebuah saham dan tidak memiliki dana sisa ketika saham memberikan kesempatan emas. Selalu miliki dana cadangan 10 hingga 20% untuk berjaga-jaga. Siapa tahu nanti tiba-tiba Tokopedia IPO, teman-teman sudah punya dana yang siap. Berikut beberapa tips penting bagi pemula. Belilah perusahaan yang dipimpin oleh founder atau pendirinya atau keluarga besarnya. Carilah pimpinan yang jujur dan tidak terlibat politik di mana dia hanya sibuk mengembangkan perusahaannya. Perusahaan yang dijalankan oleh keluarga besar cenderung lebih baik kinerja sahamnya daripada perusahaan yang pimpinannya sering ganti-ganti. Teman-teman juga harus memastikan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki publik tidak lebih dari 50% dan sebagian besar sahamnya masih dimiliki oleh sang pendiri. Semakin besar saham yang dimiliki publik, berarti semakin beresiko, apalagi jika para direksi sering menjual saham yang dimiliki. Jangan trading, bedakan mana trading dan mana investasi. Trading itu aktivitas jual beli saham dalam waktu singkat, sedangkan investasi adalah di mana teman-teman benar-benar beli dan simpan untuk 10-20 tahun ke depan. Banyak investor pemula yang terlalu cepat jual saham karena ikut-ikutan atau tidak sabar mengambil profitnya. Padahal untuk mendapatkan profit ribuan atau belasan ribu persen, teman-teman tidak bisa melakukannya dengan mengumpulkan 5% setiap hari. Teman-teman pasti akan lelah sendiri loncat sana loncat sini hanya untuk mencari profit kecil yang konsisten.
Mungkin masih banyak yang belum mengerti tentang prinsip compounding di saham. Simpelnya, kenaikan harga saham itu tidak 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, tapi secara eksponensial atau kelipatan. Dengan kata lain, semakin besar size sebuah saham, maka kenaikannya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Jadi untuk menikmati efek compounding, teman-teman hanya perlu buy and hold saja dalam jangka lama. Jangan ikut-ikutan pom-pom. Akhir-akhir ini teman-teman pasti sering melihat saham-saham yang dipom-pom oleh beberapa orang. Setiap kali sebuah saham direkomendasikan, pasti besoknya langsung naik. Secara jangka pendek mungkin oke, tapi banyak juga yang nyangkut. Pemula sebaiknya mengamati saja, jangan tergoda untuk ikut-ikutan. Tetap fokus kepada investasi jangka lama. Permainan tebak saham seperti ini bukan masalah benar atau tidaknya prediksi mereka, tapi lebih ke psikologis teman-teman. Investor pemula bahkan yang sudah lama di dunia saham, banyak yang akhirnya rugi karena tidak bisa memanage uang, menahan fear, greed, dan emosi mereka ketika harus jual beli saham dalam waktu yang singkat. Mungkin minggu ini bisa profit puluhan persen, tapi minggu berikutnya bisa minus. Lama-lama teman-teman ingin balas dendam ketika kalah banyak. Akhirnya teman-teman terlalu sibuk trading saham hingga melupakan tujuan awal untuk berinvestasi saham untuk jangka lama. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru saja mulai di dunia saham. Jangan lupa untuk terus belajar dan jangan lupa subscribe untuk video-video baru lainnya.